kalau kelas diliburkan itu biasanya penugasannya benar-benar nggak dikerjakan, nggak ditonton, nggak dilakukan. Tapi ya sudah, memang itu karakter teman-teman, mungkin itu generasi kalian atau mungkin ini terjadi di Undip saja, saya nggak tahu juga pastinya. Tapi sekaligus sebagai shock terapi, minggu depan, Jumat minggu depan, materi sebentar, kita langsung UTS. UTS-nya adalah tulis, jadi mau nggak mau teman-teman, minggu depan itu Anda harus belajar seluruh materi yang pernah saya sampaikan di kelas. Baik yang tatap muka maupun yang luring, yang daring, yang melalui video. Nah, saya berharap betul teman-teman bisa menuntaskan itu, karena kalau bisa jadi saya akan mengambil pertanyaan atau soal UTS-nya itu dari video-video yang ada di perkuliahan, termasuk video paradigma kritis kemarin, yang sama sekali teman-teman sebagian besar tidak ada yang nonton. Di kelas sebelumnya, kemarin saya juga sudah ngecek, malah tidak ada satupun yang nonton sampai tuntas. Ya ada yang nonton 10 menit mas, 5 menit, itu mas jejak absennya saja gitu, banyak sekali. Tapi ya sudahlah, itu adalah mungkin kita sedang downgrade perihal spirit belajar ini. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi Jumat depan kita UTS ya, clear. Nanti video ini direcord, ini juga berlaku untuk kelas-kelas yang lainnya, bahwa pertemuan minggu depan adalah tatap muka, tetap di kelas, terus ada satu materi tambahan sedikit, lalu kita UTS di tempat. Tugas teman-teman hanya mempersiapkan belajar, mungkin pertanyaan antara 5 atau sampai berapa, dan elaboratif. Dan materinya adalah semua hal yang ada di ini, yang di kelas tidak pernah mencatat, tidak pernah ngenut apapun, ya mulai minjem teman atau merefresh lah, atau bertanya-tanya tentang materi di kelas. Karena saya itu kalau kasih nilai sangat to the point, nggak pakai bertele-tele, dapat berapa, 30 tak tulis 30, 20 tak tulis 20, 100 tak tulis 100. Kira-kira begitu. Clear ya? Nah sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang paling signifikan yang perlu kita pahami di dalam kerja bermetodologi. Oke teman-teman, sudah bisa lihat papan tulis saya? Sudah mas. Jelas mas. Kelihatan ya? Sama. Oke. Hal yang pertama adalah yang kita kenal dengan konsep. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep? 1-2 orang saja lah. Silakan. Apa itu konsep? Nggak ada? Oke. Abstraksi mas, abstraknya. Abstraksi. Rancangan Suatu atau gambaran. Oke, rancangan atau gambaran, abstraksi. Sesuatu yang dipahami mas. Sesuatu yang dipahami. Oke, tak kasih pendefinisian yang mudah ya. Kalian kalau googling tidak akan ketemu, tapi dengan pendefinisian ini kalian akan cepat ingat. Yang bilang abstraksi tadi siapa? Saya mas. Saya itu siapa? Zulfikar. Oke, Zulfikar, tolong jelaskan ini. Ini barang apaan? Ya, gambar saya jelek sih. Kursi. Nanti dulu. Atau gini.
Zulfikar, tolong jelaskan gambar ini tanpa menyebutkan kata kursi. Ini adalah tempat untuk orang duduk, bahannya empuk, Oke, yang banyak terus. Silakan. dan nyaman, bisa untuk duduk 2 orang, ada 2 bantal, ada senderanya juga. Udah itu ada, Mas. Oke. Teman-teman, seandainya kita tidak memiliki kursi, kata atau istilah atau diksi kursi, maka kita akan menjelaskan hal ini terlalu rumit, akan jadi jelimet. Nah, maka kita perlu yang namanya konsep, yakni sesuatu yang digunakan untuk mensimplifikasikan kompleksitas atau sesuatu yang dipakai untuk menyederhanakan kompleksitas. Kalau kita tidak memiliki konsep yang namanya kursi, maka penjelasan kursi itu sejelimet yang dijelaskan Zulfikar tadi. Paham maksudnya? Nah, teman-teman, ketika Anda menyebut abstraksi atau apa tadi untuk menjelaskan sesuatu, ya itu benar. Anggaplah memang begitu. Tapi kalau Anda mau yang paling mendekati, pakailah definisi ini. Sesuatu yang digunakan untuk mensimplifikasikan kompleksitas atau menyederhanakan kompleksitas. Menyederhanakan kompleksitas. Nah, ini adalah apa? Dibilang rencana, rancangan, ya boleh. Karena ketika Anda merancang sesuatu dan sesuatu itu kompleksitasnya tinggi, maka Anda butuh konsep untuk mensimplifikasikannya itu. Nah, ini adalah ini adalah ontologis yang simpel ya. Kursi ini adalah sesuatu konsep yang konkret. Ada banyak sekali konsep yang sifatnya sangat abstrak. Dalam ilmu sosial ada banyak sekali konsep yang sangat abstrak. Misalkan Anda mendengarkan ya apa podcast atau YouTube-nya Gita Wirjawan, Rocky Gerung, atau pokoknya yang ngobrolin politik gitu. Itu kadang anak eksak, misalkan teknik sipil, itu kadang bingung. Apa ini? Dia ini ngomongin apa sih? Kenapa kayak gitu? Karena kebiasaan memahami konsep di dalam social science atau political science itu tidak dilakukan di ilmu-ilmu eksak. Begitupun ketika kita mendengarkan seminar yang isinya adalah membangun gedung pencakar langit 7 lantai, pasti kita akan bingung. Karena kita nggak familiar dengan konsep-konsep yang ada di dalam teknik sipil. Nah, ada banyak sekali jutaan, puluhan juta, ratusan juta konsep yang ada di dalam social science. Makanya kemudian teman-teman, semakin teman-teman senang belajar, suka baca, maka sesungguhnya teman-teman sedang mengisi konsep sebanyak-banyaknya konsep di pengetahuan kita. Sekarang saya kasih contoh, konsep yang abstrak. Ada yang tahu kata ini? Ada yang tahu? Halo? Yang paling berpengaruh, Mas. Oke, yang paling berpengaruh ya. Oke, yang paling berpengaruh.
Oke, nggak apa-apa. Kalau ini ada yang pernah dengar nggak? Apa ini? Atau nggak pernah dengar istilah ini? Baru dengar, Mas. Oh, baru dengar ya. Semuanya baru dengar? Bentuk kerjasama, Mas. Itu kooperasi itu, beda. Kerjasama itu kooperasi. Ini kooptasi. Siap-siap salah, Mas. Ini nggak perlu siap juga, biasa aja. Kooptasi apa? Nggak pernah dengar? Oke, kalau saya ganti ini. Ada yang pernah dengar? Biasanya ini kata sifatnya kursif. Nggak ada yang pernah dengar? Tindakan kayak memaksa gitu dari Oke, satu pihak. ya, memaksa. Oke. Memaksakan kehendak itu kursif. Oke. Yang kooptasi nggak ada satupun yang tahu ya. Kalau ini. Kalian pernah dengar kata ini? Halo? Baru dengar sekarang? Iya Mas, baru tahu Mas. Oke. Suatu bentuk kekuasaan, Mas. Oke, suatu bentuk kekuasaan. Ya, tapi ini maknanya beda ya. Ini maknanya agak jelimet. Nah, tapi nanti di teori ilmu politik, ya ingin saya katakan apa teman-teman? Ini adalah konsep-konsep yang ada di dalam ilmu politik. Banyak banget yang kayak gini. Ini mirip semua ini. Dominasi, kooptasi, kooperasi, hegemoni, kooperasi lagi, kursif, kooptasi itu semuanya tentang operasi kekuasaan, tetapi maknanya beda-beda. Nah, saya tidak akan jelaskan satu-satu karena ini berkaitan dengan metodologi. Yang ingin saya katakan hanya bahwa di ilmu politik itu saja konsep tentang operasi kekuasaan itu bisa diekspresikan lewat kata dominasi, kooptasi, kursi, atau hegemoni, atau ini kursif biasanya. Nah, ini di ilmu sosial banyak sekali hal-hal kayak gini. Clear ya? Sekarang saya akan masuk ke yang kedua. Apa yang dikenal dengan istilah proposisi. Ada yang tahu proposisi apa? Atau baru dengar sekarang? Oke. Saya jelaskan definisinya dulu ya. Karena mungkin teman-teman nggak familiar dengan proposisi itu apa. Proposisi itu adalah hubungan logis dari dua atau lebih konsep. Nah, ini namanya proposisi. Proposisi ini dipakai manakala kita nanti bikin argumentasi dalam penelitian. Kita menemukan fakta di lapangan, lalu membangun proposisi. Atau kita ingin merencanakan penelitian, kita membuat rumusan masalah dengan membayangkan proposisinya dulu. Nah, proposisi adalah hubungan logis dari dua atau lebih konsep. Nah, saya kasih contoh yang gampang dulu ya. Saya selalu memulai dari contoh yang gampang. Adakah yang bisa membuat proposisi atau hubungan logis antara dua konsep ini? Konsep yang pertama adalah makan. Konsep kedua adalah kenyang.
Adakah yang bisa bikin statement yang menghubungkan dua konsep ini? Siapa? Coba dong. Mungkin kalau setelah makan kita akan merasa kenyang gitu, Mas. Oke. Gimana? Coba bikin satu statement yang fix dalam satu kalimat. Setelah makan kita akan kenyang. Oke. Jika seseorang sudah selesai makan, maka dia akan kenyang. Ini ya? Ya, Mas. Oke, logis ya? Logis, clear? Pak. Logis ya, tapi ini kan contoh yang gampang. Yang maksudku ini anak SD. Sekarang saya minta contoh yang anak kuliahan. Coba bikin serupa itu. Ya, tapi konsep pertama adalah migrasi. Yang kedua adalah upah. Ada yang bisa? Nah, ini sedikit lebih advancing. Coba bikin hubungan logis di antara dua konsep ini. Gak apa-apa, salah itu gak apa-apa. Biasa teman-teman mahasiswa kok pengennya betul terus itu ya nggak bisa. Harus sering-sering salah. Ngawur-ngawur sedikit juga gak apa-apa mahasiswa. Silakan teman-teman. Halo? Saya, Mas. Oke, saya itu siapa? Panggilan dong. Ya Renata, Mas. Renata, silakan. Banyak masyarakat yang melakukan migrasi dikarenakan ingin mendapatkan upah yang lebih tinggi. Banyak orang migrasi, saya sederhanakan aja ya kalimatnya, karena ingin mendapatkan upah lebih tinggi. Oke. Logis enggak? Logis, teman-teman? Logis, Mas. Oke. Tapi Logis coba bikin yang gini. Memang ini logis, tapi konsepnya sudah mengalami perubahan. Atau ini ada nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Bisa enggak kalian bikin proposisi yang tidak memiliki nilai? Ini kan lebih tinggi. Nanti ada juga bikin proposisi misalkan banyak orang bermigrasi karena menghindari daerah yang upahnya rendah, kan bisa juga begitu. Nah, coba bikinnya lebih netral, bisa nggak? Ada yang bisa? Yang tidak usah ngasih nilai. Kalau kayak gini, Mas, banyak orang migrasi karena membutuhkan upah. Karena membutuhkan upah. Ya kalau Ya. oke, ya nggak apa-apa. Kita coba ya satu-satu ya. Banyak orang bermigrasi karena membutuhkan upah. Logis nggak kira-kira teman-teman? Kita uji saja. Logis nggak? Jawabannya ambigu ya. Ambigu, ya. Ambigu. Misalkan orang bermigrasi karena membutuhkan, bisa pulang kampung,
Atau orang membutuhkan upah, banyak orang banyak orang ingin hidup karena untuk itu membutuhkan upah. Enggak ya, ini terlalu flat dan ambigu ya. Oke, biar cepat kuliahnya saya tunjukkan proposisi yang netral ya. Nah, gimana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kata. Apakah sudah cukup logis? Proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan upah. Jadi seseorang itu mau bermigrasi ke Kendal, ke Semarang, ke mana, misalkan ini orang Demak itu, dia mau ke Semarang, ke macam-macam, itu ditentukan, dipengaruhi oleh perbedaan upah. Selama dia logis, maka dia bisa menjadi proposisi. Nah, nanti teman-teman ketika penelitian, temuan-temuan di lapangan itu juga selalu dibangun dalam logika proposisi semacam itu. Clear teman-teman? Soal proposisi? Clear, Mas. Bentar. Clear, Ini Mas. Oke, clear ya. Ini sudah clear ya, poin ini. Oke. Berikutnya adalah variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Ini kan sering ya teman-teman bicarakan variabelnya apa bro gitu. Oke, biar cepat saya ini ya, variabel adalah, ada yang mau bicara? Apa variabel? Perubahan, Mas. Tuh, variabel kok perubahan? Pengelompokan, Mas. Nilai, Mas. Nilai, pengelompokan. Oke, ya. Saya permudah ya. Variabel itu konsep yang memiliki variasi atau nilai. Nah, jadi dia adalah konsep tapi yang kemudian memiliki variasi nilai. Di kelas ini dulu ada yang atlet karate atau atlet pencak silat? Ada nggak? Nggak ada. Teman-teman tahu nggak ketika pencak silat atau karate gitu mereka bertanding berdasarkan apa? Tahu nggak? Kelas atau berat badan? Nah, berat badan. Ya, jadi ada yang tahu nih. Jadi mereka itu bertanding berdasarkan berat badan. Bukan berdasarkan umur. Walaupun dia tua, muda, kalau berat badannya enggak satu kelompok, dia tidak akan bertanding. Saya agak lupa ya. Berapa ya dulu ya? 30, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 65 ke atas. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Nah, mereka akan bertanding di sini nih. Ditinju, di apa juga sama selalu begitu. Makanya ada kelas terbang, kelas bulu, kelas macam-macam.
Nah, artinya teman-teman, berat badan itu adalah variabel. Jadi berat badan itu variabel. Kenapa? Dia memiliki variasi nilai. Variasi di mana variasi itu bisa dipakai untuk mengelompokkan sesuatu. Nah, ini tinggi juga sama ya. Tinggi itu juga bisa jadi umur itu bisa. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan selalu nanti variabelnya adalah usia, gender, macam-macam dan sebagainya. Intinya hal-hal konsep yang memiliki variasi nilai itu variabel. Ini variabel-variabel yang mudah atau kelihatan angkanya. Angka atau nilainya. Nah, tapi problemnya ada banyak sekali penelitian kualitatif di mana variabel itu tidak dalam bentuk angka, tapi dipakai untuk mengelompokkan sesuatu. Makanya dia tetap selalu ada variasi. Contohnya ya, kita kasih contoh. Yang paling populer di dalam skripsi mahasiswa adalah skripsi tentang implementasi kebijakan. Jadi banyak teman-teman kakak tingkatmu itu yang studi implementasi kebijakan. Padahal kebijakan itu sebenarnya banyak ya. Bisa agenda settingnya, bisa implementasinya, bisa evaluasinya, bisa perencanaannya. Tapi sebagian besar mahasiswa seringnya itu riset tentang implementasi kebijakan. Nah, ketika dia riset tentang implementasi kebijakan, maka dia harus menentukan dulu teorinya siapa. Nah, teori itu banyak ya. Ada Edward III, Mary Grindle, Thomas J, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil misalkan dia pakai Mary Grindle. Nah, Mary Grindle itu di dalam menjelaskan teorinya, untuk melihat implementasi kebijakan setidaknya harus dilihat dari dua hal, yakni yang disebut dengan content policy yang kedua adalah konteks policy. Nah, di content policy itu ada 6 variabel. Di konteks policy itu ada 3 variabel. Nah, variabel-variabel inilah yang dipakai di dalam penelitian lapangan. Nah, ini bukan variabel yang ada variasi nilainya, yang ada nilainya kayak tinggi, umur, berat badan. Jadi dia tetap adalah variabel. Nah, kenapa harus ada variabel? Karena dalam penelitian kita itu membutuhkan sesuatu penjelasan dan pengelompokan argumentasi. Makanya selalu ada variabel di dalam penelitian. Nah, ini contohnya ini. Ini paling populer kalau Anda, mungkin Anda yang belum mengambil teori kebijakan akan bingung. Maksudnya content policy, konteks policy itu apa? Nah, tapi kurang lebih adalah kayak gini cara melihatnya. Nanti kalau Edward III itu juga sama, dia langsung pakai variabel jumlahnya 7. Nah, ketujuh hal inilah yang dipakai di dalam penelitian skripsi. Nah, biasanya begitu. Itu namanya variabel. Oke. Berikutnya adalah clear ya variabel. Berikutnya adalah hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Dugaan, Mas. Oke, dugaan. Jawaban sementara, Mas. Oke, jawaban sementara. Oke ya. Hipo itu artinya meragukan. Tesis itu artinya kebenaran. Nah, tapi ini arti etimologinya. Meragukan kebenaran itu artinya etimologinya saja. Nah, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Itu adalah ya yang disampaikan tadi temanmu benar ya.
tapi saya dudukkan ke dalam pembicaraan konsep ini, yakni hubungan dua atau lebih variabel yang siap diuji. Yang siap diuji. Jadi dia adalah minimal 2 variabel, tetapi mau diuji. Diuji itu artinya ya dia bisa benar, bisa salah. Tapi tetap ada kemungkinan logis, ada kemungkinan dia juga keliru. Contohnya apa? Contohnya tak kasih yang mudah dulu. Ini. Pekerja yang rajin akan memperoleh penghasilan yang lebih banyak daripada pekerja yang malas. Nah, ini ada berapa variabel, teman-teman? Halo? Hipotesis ini ada berapa variabel? Dua, Pak. Oke, 2 ya. Jadi variabel yang penentu, yakni rajin, yang dependen, yang independen, yang dependen ada rajin dan malas. Oh, rajin dan malas ini variabel independennya atau yang menjadi penentu. Penghasilan yang banyak, penghasilan itu menjadi variabel yang ditentukan. Nah, ini kira-kira kalau nanti diuji, menurut teman-teman akan terbukti apa enggak? Menurut teman-teman, terserah ngarang saja. Terbukti, Mas. Terbukti. Terbukti, Mas. Oke. Berarti penghasilan lebih banyak itu kan berarti karirnya lebih tinggi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira kan begitu ya? Nah, jawabannya sebenarnya bisa saja terbukti, bisa saja enggak ya. Tergantung di kantor mana penelitian ini dilakukan. Kalau ini dilakukan di kantor, misalkan kita nyebut kantor pemerintah A gitu. Saya sebenarnya pengen nyebut kantor pemerintah tertentu, tapi nggak enak ya. Kantor pemerintah A gitu. Ternyata setelah diuji, bisa jadi ini nggak terbukti. Karena nanti bisa terbuktinya itu malah hipotesis yang sebaliknya. Misalkan kita ganti ini dengan menjilat. Ini tidak menjilat. Nah, bisa jadi malah ternyata ini yang dominan. Bisa jadi hipotesis yang pertama itu tidak terbukti karena karakter pekerja di sana itu tidak didasarkan kepada mekanisme kinerja yang memadai. Sistem penilaiannya bukan berbasis kinerja, tapi berbasis like dislike, asal Bapak senang, proses menjilat, dan lain sebagainya. Bisa jadi hal-hal itu. Makanya kemudian ini disebut hipotesis.
dia ada potensi benar, tapi harus perlu dibuktikan dulu. Secara logika sederhana, pekerja yang rajin akan memberi penghasilan lebih banyak daripada pekerja malas. Mungkin bisa jadi. Tapi perlu diuji. Jangan-jangan kalau di kantor pemerintah atau di kantor tertentu, yang terjadi nggak begitu. Nah, atau hal yang sama kalau kita ganti logikanya begini. Ini yang agak dekat dengan kalian saja lah. Misalkan saya ganti ini menjadi mahasiswa. Mahasiswa yang rajin akan memperoleh, nah ini saya ganti nilai. Nilai yang lebih lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada mahasiswa yang malas. Oke, saya akan coba contoh. Kalau ini hipotesis ini dilakukan di ilmu pemerintahan Undip, kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Akan kebukti nggak? Halo? Kalian bingung ya? Bisa iya, bisa enggak sih Mas, tergantung dosennya. Terbukti aja Mas, biar aman. Kenapa? Terbukti aja Mas, biar aman. Aman dari siapa? Oh, ini kelas biasa, diskusi kan biasa. Nah, kita itu agak jelimet ya, karena kalau ada wisuda itu, semuanya itu cum laude. Kalian itu nanti kalau wisuda itu, tahun lalu itu yang wisuda ilmu pemerintahan itu 34. Yang tidak cum laude itu cuma 5. Artinya 29 mahasiswa itu cum laude atau cerdas semua, atau nilainya tinggi semua. Kalau logika ini kita pakai, berarti mayoritas mahasiswa Undip itu rajin-rajin. Kalau Anda mengatakan ini akan terbukti. Berarti sebagian besar mahasiswa Undip itu rajin-rajin. Nah, silakan dinilai sendiri ya. Kalian tuh rajin apa enggak? Karena dulu kalau saya kuliah dulu itu, yang cum laude itu biasanya yang wisuda 40, yang cum laude cuma 3 atau 4 yang cum laude. Kalau di sini enggak, kebalik. Wisuda 40, yang 3 sampai 4 itu yang tidak cum laude. Nah, kalau hipotesa ini mau diteliti di Undip, ya bisa jadi temuannya seru. Tapi kalau diuji di tempat yang lain, bisa jadi temuannya berbeda. Itulah hipotesis teman-teman. Ya, begitu ya kira-kira. Clear soal hipotesis? Clear, Mas. Nih, Mas. Yang terakhir adalah teori. Apa itu teori? Halo? Teori itu apa? Teori itu hipotesis yang udah diuji terus ada benar gitu loh Mas, ada kebenarannya. Oke. Oh ya, saya lupa. Hipotesis itu hanya berlangsung kalau penelitiannya kuantitatif ya. Penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Dia tidak ada hipotesis.
Jadi hipotesis itu hanya ada di penelitian kuantitatif. Oke, ada lagi teori? Teman-teman, balik ke teori. Apa itu teori? Kata teman Anda tadi, teori adalah hipotesis yang telah diuji. Ya, nggak apa-apa. Berarti kira-kira hasil penelitian kuantitatif yang sudah selesai. Gitu kan. Ada yang lain? Teori? Cara, Mas. Cara. Apa? Cara doang? Penjelasan, Mas. Kejelasan hubunganmu dengan dia gitu. Teori antara Siap. apa? Ya, maksudku kok tiba-tiba kejelasan itu loh. Kalau cara oke lah, teorinya begini, caranya begini. Kalau kejelasan ini Penjelasan Mas Hendra. Oke, penjelasan. Ada yang lain? Oke, saya dudukkan yang keliru dulu ya. Seringkali teori itu bagi para pemula newbie itu disebut dengan ini. Statement para ahli. Nah, ini salah ya, teman-teman. Teori itu enggak begitu. Kalau statement para ahli, jatuhnya repot sekali. Misalkan Prof. Budi. Prof. Budi kan gelarnya profesor. Maka statement apapun yang keluar dari Prof. Budi itu teori. Wah, ya kacau sekali nanti. Misalkan di dalam kelas Prof. Budi bilang apa ya? Misalkan ngarang yang fiktif ya. Apa? Teman-teman itu nggak usah belajar. Yang penting berorganisasi yang banyak gitu. Atau sebaliknya, teman-teman tuh nggak usah berorganisasi. Yang penting belajar aja yang serius di kelas. Nah, kalau statement itu dianggap teori, ya repot. Nanti jatuhnya juga sate di pojok pertigaan jalan itu enak. Wah, ini teorinya Prof. Budi ini. Ya enggak. Jadi tidak setiap statement para ahli itu teori, teman-teman ya. Bahwa ahli adalah orang yang biasa mengatamkan teori karena dia memang kerjaannya memahami teori, ya. Nah, saya dudukkan ke dalam pembicaraan kita. Jadi teori adalah serangkaian semua hal tadi, hal di atas, ya konsep, proposisi, variabel, hipotesis, dan lain sebagainya. Serangkaian konsep yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis. Nah, kata kuncinya ini diuji sama ini, serangkaian konsep ini. Nah, ini adalah teori, teman-teman. Jadi teori adalah serangkaian konsep, ya konsep, hipotesis. Hipotesis itu kan juga variabel, proposisi itu kan juga konsep ya. Yang telah diuji kebenarannya, jadi dia sudah diuji dulu bahwa benar apa tidak benar. Lalu titik perhatian berikutnya adalah dia sudah disusun secara runtut atau sudah mudah gitu loh, sudah punya sistem. Nah, maka kemudian teori itu berkembang sedemikian rupa dengan cara yang berbeda-beda. Contoh ya, hegemoni yang kita sempat bahas tadi. Ini teori paling klasik itu yang mencetuskannya adalah Plato. Terus ada lagi orang yang mengembangkan teori ini namanya Hegel. Tapi teori ini menjadi teori yang sangat terkemuka itu manakala ditulis atau dikukuhkan oleh
Antonio Gramsci. Dia seorang Marsian. Tapi dia dikembangkan dengan cara yang berbeda lagi oleh Laclau and Mover. Nah, artinya yang ingin saya katakan apa, teman-teman? Teori hegemoni itu ada tidak tunggal. Ada orang yang punya serangkaian konsepnya membicarakan hegemoni, tapi konsep-konsep yang dihubungkannya itu berbeda, dan cara mengujinya terhadap case yang berbeda, cara menyusunnya itu berbeda. Ketika kita membandingkan antara Plato, Hegel, Antonio Gramsci, Laclau, dan Mover, itu keempat orang ini sama-sama bicara hegemoni, tetapi cara mengemasnya itu berbeda. Sama seperti kalau kita pakai ilustrasi, sama seperti soto. Soto ini ketika diolah oleh teoretikus yang berbeda akan menjadi soto yang berbeda. Misalkan ada teori Lamongan, ada teori Kudus, ada teori Betawi, ada teori Makassar. Nah, semuanya ngomong soto. Tetapi karena berangkat dari teoritisasi yang berbeda, maka karakternya itu sangatlah berbeda. Kalau Anda tahu soto Lamongan mesti cenderung warnanya keruh dan ada koyanya, pencirinya. Kalau soto Kudus, dia relatif agak bening, penciri utamanya adalah mangkoknya kecil. Nah, soto Betawi ini malah nggak kayak soto malah. Udah malah kayak apa ya, warnanya agak coklat, ada empingnya pula. Nah, Makassar lebih ekstrim lagi, dia malah menamainya dengan istilah tidak soto, tapi coto. Nah, yang ingin saya katakan, walaupun dia satu ini, tetapi dia bisa dari berangkat teoritisasi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan cara menikmati teori yang berbeda atau cara menikmati makanannya berbeda. Sama dengan ini juga. Hegemoni itu juga satu konsep yang sama, tetapi ketika dibahas Plato, dibahas Hegel, dibahas Antonio Gramsci, dibahas Laclau, menjadi teori yang berbeda-beda. Gitu ya teman-teman. Itu namanya teori. Artinya dalam satu teori saja itu ada banyak ilmuwan yang berbeda pendapat di sana. Dan itu sah. Biasa. Tugas Anda kalau nanti skripsi adalah mendeklirkan saja kamu pakai teori siapa. Just itu saja yang dilakukan. Clear teman-teman? Halo? Iya, Mas.
Sorry. Ada pertanyaan teman-teman sembari saya absen ya. Abdul Haris Arfan, ini nggak ada ya. Pramesti Sanggita, ada? Hadir, Mas. Oke, hadir. Zulfikar Chandra Prasetya? Hadir, Mas. Oke, hadir. Haniatul Mufidah? Dwining Ariyanti? Hadir, Mas. Ini siapa? Dwining? Iya. Oke. Musalamatun? Hadir? Ali Musadeh? Oke. Muhammad Dias Tegar Adinugraha? Padika Dama Renata? Padika Dama Renata, ini bukan Renata yang nanya tadi? Bukan ya? Bukan, Mas. Ibnu Zaki? Tidak, Padika Renata ini jarang masuk baru 4 kali dia. Ibnu Zaki? Hadir, Mas. Hadir. Indrasta Alif? Yudhistira? Hadir? Oke. Fadil Hakim? Hadir, Mas. Fadil Hakim. Oke. Muhammad Afila? Hadir, Mas. Hadir. Bayu Arga Sakti? Wah, enggak sakti ternyata. Mohon maaf, Mas. Mas Indra, saya Siapa? habis dari toilet, Mas. Muhammad Dias hadir. Muhammad Dias Siap. hadir, Mas. Siapa? Muhammad Dias, Mas. Muhammad ya. Nanti bentar. Baik, Mas. Muhammad Digdaya? Muhammad Dias, Mas. Enggak, nanti. Muhammad Digdaya hadir enggak? Enggak hadir ya? Muhammad Dias? Iya, Mas. Hadir, Mas. Muhammad Dias dari toilet. Ini alasan dari yang selama online dulu paling sering muncul ini. Dari toilet, Mas. Sudah cukup? Ada lagi yang belum absen? Saya, Mas. Saya itu siapa? Saya, Mas. Akbar. Akbar. Ya. Akbar. Nama depannya apa kok? Muhammad. Oh, Muhammad. Muhammad Maulana Akbar. Ya, Mas. Udah gitu kok. Ya. Selanjutnya siapa? Halo. Muhammad Fadil Ansori, Mas. Muhammad Fadil. Udah. Gimana sih? Oh, siap-siap, Mas. Siapa lagi? Saya baca satu kali lagi ya. Abdul Haris Arfan, Ali Mosadek, Bayu Arga Sakti, Haniatul Mufidah, Indastra Alif Yudhistira, Muhammad Digdaya, Musalamatun, Padika Dana Renata. Sudah, selain itu sudah absen semua. Oke, clear? Cukup ya, teman-teman. Terima kasih telah ikut ini. Ada apa? Isyana kenapa? Izin bertanya, Mas. Oh, oke, silakan. Izin bertanya ya, Mas. Sebelumnya mengenai kesamaan positivistik dan konstruktivistik terutama pada bagian nilai dan jarak itu terdapat perbedaan saat Mas Hendra menjelaskan pada pertemuan keempat dengan Mas Hendra menjelaskan di kelas pertemuan kelima di YouTube itu, Mas.
bahwa Mas Hendra di YouTube itu menjelaskan pada bagian nilai itu positifistik tidak bebas nilai, sedangkan yang konstruktivistik itu bebas nilai, dan pada bagian jarak peneliti itu konstruktivistiknya itu tidak berjarak, positivistiknya tidak berjarak, dan konstruktivistiknya itu berjarak. Jadi saya itu merasa kebingungan karena pada saat Mas Hendra menjelaskan di pertemuan keempat dengan yang di YouTube itu ada perbedaan, Mas, terutama pada kriteria nilai dan jarak peneliti, Mas. Apakah bisa dijelaskan ulang? Oke. Atau memastikan ulang? Oh, ya, Terima betul. kasih, Mas. Oke, betul. Ini monitor saya masih kebaca? Belum. Belum. Belum, Mas. Belum, Mas. Belum. Lah, malah hilang gini. Halo, ini saya masih ya. Oke. Oke ya, pertanyaan bagus ya. Itu ternyata memang ada kekeliruan apa? Kebalik. Jadi nulis saya itu yang kebalik. Ini saya jelaskan lagi ya. Soal nilai dan berjarak saja kan. Ya, betul, di bagian video itu sebenarnya ada yang keliru atau harus saya koreksi. Cek, teman-teman masih dengar suara saya? Masih, Mas. Oke, bagus ya. Ini pertanyaannya bagus. Itu memang harusnya saya klarifikasi. Ini rencananya akan saya klarifikasi di pertemuan besok sebelum UTS. Karena memang ada kekeliruan di dalam menjelaskan itu. Saya kebalik menulisnya. Karena ini pembicaraannya sudah 3, itu gampang ya teman-teman. Positivis, konstruktivis, ini kritis. Kritis. Ini kan mereka percaya objektif, ini bodoh amat alias subjektif ya nggak apa-apa. Nah, soal nilai, ini yang di positivistik itu jelas bebas nilai. Yang ini terpengaruh nilai. Ini juga sama. Posisi nilai itu terpengaruh juga. Ini berjarak. Ini tidak berjarak. Ini tidak berjarak sekaligus. Ini kan kalau di sini ini ada netral, berjarak, netral kan begini kan. Nah, ini netral tapi tidak berjarak. Nah, kalau ini sudah tidak netral, juga tidak berjarak. Nah, ini yang benar, teman-teman. Penjelasan yang tepat begini. Jadi, kalau konstruktivis, dia harus tetap netral. Nggak boleh dia mempengaruhi objek, walaupun cara mendekatinya dia tidak berjarak. Nah, kalau kritis itu ekstrim sekali. Karena dia sejak awal tidak peduli dengan objektivitas. Karena memang tidak percaya objektivitas. Ini dan ini sebenarnya punya kedekatan, teman-teman. Ini dengan ini punya kedekatan. Tapi kalau positivistik dengan kritis ini sangat berjauhan.
Makanya konstruktivis itu ada di tengah-tengahnya. Dia agak berdekatan dengan kritis. Bedanya dia itu tidak netral kalau kritis. Karena dia tidak percaya ada pengetahuan yang netral. Yang netral. Dia tidak percaya dengan ini. Menurutnya, semua pengetahuan itu adalah the will to know, the will to know is the will to truth, the will to truth is the will to power. Seluruh pengetahuan adalah proses kekuasaan. Makanya dia tidak netral. Nah, metode yang di sini itu banyak teman-teman. Misalkan discourse analysis. Ketika saya penelitian S2, saya pakai paradigma ketiga ini, paradigma kritis. Dan makanya kemudian saya di sana hanya memberikan spotlight terhadap diskursnya petani. Saya melakukan pembelaan terhadap petani. Jadi sejak awal saya membuat skripsi itu untuk membela petani. Ini kan sudah berpihak ini. Saya menulis itu ikut demo, ikut macam-macam gitu-gitu. Nah, ada lagi namanya PAR. Participatory Action Research. Participatory Action Research. Nah, ini juga kritis. Ini metode. Nah, besok di pertemuan terakhir saya akan jelaskan. Nah, tapi memang di video itu ada kebalik. Saya nulisnya itu, saya agak sadar nulisnya itu kebalik. Antara positivistik dan konstruktivis itu kebalik. Nah, tapi kalau yang benar yang kayak gini. Nanti saya akan jelaskan lagi di bagian terakhir sebelum kita ujian. Sebelum kita UTS. Clear? Halo, siapa tadi yang nanya? Clear, Mas. Terima kasih, Mas Indra. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak, Mas. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan kita UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.